Soal motif, Prof. Motif ini mempengaruhi bagaimana kita menilai keadaan kejiwaan, karena 340 tadi bicara soal keadaan tenang, itu merupakan sikap kejiwaan. Betul bahwa 138 KUHP, hakim dengan keyakinannya berdasarkan bukti yang cukup melakukan penilaian apakah bersalah atau tidak. Tetapi dalam mendukung keyakinan tersebut, apakah mungkin dibantu dengan pengetahuan psikologis, karena ini berkaitan dengan sikap batin, berkaitan dengan perilaku emosional. Apakah mungkin kemudian hakim dibantu lewat bukti psikologi untuk melakukan penilaian soal keadaan kejiwaan si pelaku yang kemudian didakwakan dalam satu perkara 340? Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan mic, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Baik. Tadi ahli singgung sedikit menyebut tadi soal lie detector, tes poligraf. Yang lalu dalam perkara ini juga salah satu bukti yang diajukan adalah terkait dengan hasil tes poligraf, saudara ahli. Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya, baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.